Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan NUPTK ya, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana mekanisme dan syarat terkait dengan pengajuan NUPTK ya. Jadi bakal kita bahas di video ini. Oke, sebelumnya ya kita bahas teorinya dulu, apa syaratnya dan bagaimana mekanismenya. Oke, yang pertama kita masuk ya. Jadi untuk petunjuk teknis terkait dengan NUPTK yang baru itu mengacu kepada Keputusan Menteri Nomor 303 M ya 2022. Itu teman-teman nanti bisa lihat di deskripsinya video, bakal saya cantumkan terkait dengan Kepmennya ini ya. Ini sudah ada di sini, nanti teman-teman klik di salin kalau mau download. Oke, yang kemudian ya untuk teknisnya itu pengajuannya melalui yang namanya Verval PTK oleh akun Dapodik akun Vervalnya sekolah ya. Jadi melalui akun Vervalnya sekolah. Jadi kalau teman-teman belum ada akun ini silahkan nanti didaftarkan ya. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu klik login ya kalau memang sudah mempunyai akun. Jadi ini per sekolah akunnya ya, jadi bukan per individu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, ketika mengajukan yang namanya NUPTK, pastikan dulu bahwa nicknya Bapak Ibu itu sudah tervalidasi, artinya nicknya itu memang sesuai dengan Dukcapil ya. Nah, di sini Bapak Ibu pada Kepmen yang tadi ya, itu sudah ada terkait dengan pengajuan NUPTK. Nah, NUPTK itu ya syaratnya yaitu melengkapi data induk pendidik dan tenaga kependidikan. Data induk itu yang mana? Data nama, tempat tanggal lahir, ya, nicknya ya. Kemudian dia bertugas di satuan pendidikan. Kemudian itu mempunyai nick ya. Kemudian kalau memang warga asing dia ada kitas, kartu tanda warga asing ya, kartu izin tinggal ya terbatas. Kemudian melampirkan ijazah nanti dari SD sampai S1. Jadi kalau guru itu wajib S1 ya. Kemudian memiliki kualifikasi akademik ya sesuai dengan perundang-undangan. Artinya kalau dia memang guru, dia tetap harus mempunyai namanya guru ya. Dan kemudian bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang berstatus CPNS itu dengan SK SK CPNS-nya. Kalau memang sudah 100% ataupun PNS, dia SK PNS-nya. Dia ada penetapan keputusan penugasan dari Dinas Kependidikan, itu silakan dilampirkan. Misalkan dia dari SK Dinas Pendidikan, dia bertugas di mana gitu, itu turut dilampirkan beserta dengan surat CPNS-nya ya. Nah, di sini bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang berstatus bukan PNS ya. Jadi ini bukan PNS yang diangkat oleh Pemda ya, baik itu kontrak, baik itu honor kota kabupaten ya, itu melampirkan minimal dari kepala bidang ya. Jadi kabidnya ya, kepala bidang yang menangani terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan pada dinas pendidikan yang berwenang. Tapi Pak Mun, kami dinasnya itu mengeluarkan SK. Apakah boleh dari SK Bupati? Boleh. Apakah boleh dari SK Kepala Dinas? Boleh. Dari bahasa minimal, ya ini minimal, bahasa minimal. Jadi kalau bahasa di atas minimal ya Kabid dengan Kadis kan lebih ke Kadis ya. Habis itu Kadis dengan Bupati kan lebih Bupati. Gubernur dengan bupati lah ya lebih gubernur. Jadi seperti itu. Ini bahasa minimal ya. Jadi minimalnya dari kepala bidang ya, Kabid. Nah, kemudian bagi pendidik ya yang bertugas di satuan pendidikan yang didirikan oleh badan penyelenggara satuan pendidikan, dalam artian ini adalah yayasan, maka SK-nya adalah pengangkatan dari badan penyelenggara ataupun ketua yayasannya ya. Penetapan keputusan penugasan dari kepala satuan pendidikan ya, atau badan penyelenggara. Ini dalam artian yayasan ya atau lembaga. Nah, bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan yang didirikan oleh perorangan ya, ini ada lembaga namanya, itu melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan ya. Kemudian penetapan pengangkatan dari badan penyelenggara satuan pendidikan, penetapan keputusan dari kepala satuan pendidikan ya. Nah, tahapannya nanti
bakal kita bahas. Ini teorinya aja, teman-teman silahkan baca nanti. Dan di sini juga saya sudah melampirkan beberapa rangkuman ya, bisa kita bilang seperti itu terkait dengan NUPTK ini. Nah, ini yang pertama mekanismenya ya, saya bacakan aja di sini. Nah, ini mekanismenya. NUPTK itu diterbitkan oleh Pusdatin dan bukan pihak Dapodik. Pusdatin ini adalah Pusat Data dan Informasi Kemdikbud berdasarkan permohonan dari pendidik dan tenaga pendidikan melalui pengajuan NUPTK dari satuan pendidikan, artinya dengan akun sekolahnya ya. Yang pertama melengkapi data induk ya, yang pertama, kemudian bertugas di satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN, memiliki NIK ya yang valid dengan Dukcapil, memiliki kartu izin tinggal KITAS bagi yang warga asing ya, ataupun KIM untuk yang sementara yang berlaku untuk WNA. Kemudian memiliki ijazah dari SD sampai dengan pendidikan terakhir ya S1. Kemudian melampirkan bukti memiliki kualifikasi akademik S1 bagi yang berstatus CPNS ya. Saya ulangi, bagi status yang CPNS atau PNS itu yang pertama dia melampirkan SK pengangkatan CPNS-nya. Yang kedua dia terkait dengan keputusan dia bertugas di sekolah mana. Itu biasanya ada dari dinas ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang ke-8 bagi yang berstatus bukan PNS ya. Misalkan dia dari pemerintah yang diangkat oleh Pemda, pemerintah daerah, murni, kontrak, pokoknya selain honor ke sekolah, itu melampirkan surat keterangan minimal dari kepala bidang ya. Jadi kepala bidang Kabid yang menangani PTK ya, artinya Kabid GTK ya. Kemudian bagi PTK yang bertugas pada satuan pendidikan yang didirikan oleh penyelenggara ya, satuan pendidikan melampirkan penetapan dari penyelenggara pendidikan ya. Dalam artian ini ketua yayasannya atau ketua lembaganya ataupun ketua badan penyelenggara pendidikan ya. Nah, ini dua-duanya ya. Jadi dua-duanya baik itu dari negeri ataupun kalau yang negeri itu bisa SK Kadisnya, Kabidnya, kemudian bupati ataupun gubernur itu cukup dengan 1 tahun saja ya, itu diunggah ya. Nah, kemudian bagi yang penyelenggara ini bagaimana? Artinya dalam lingkup swasta itu lampirannya 2 tahun terakhir ya, baik itu pengangkatan ataupun pembagian tugasnya ya. Kemudian bagi PTK yang bertugas didirikan oleh perorangan itu melampirkan SK penugasan ya. Misalkan dari lembaga ya, itu SK penugasannya. Nah, ini dia mekanismenya, nanti ini dibaca sendiri ya. Dan kemudian kita masuk ke dalam yang namanya Verval PTK. Nah, Verval PTK tampilannya seperti ini. Pastikan ya guru-guru yang kita yang kita akan ajukan NUPTK itu sudah valid NIK-nya. Kalau memang ada yang salah NIK-nya, data Dukcapilnya itu silakan diperbaiki di bagian perbaikan identitas ya. Silakan nanti diperbaiki, diklik di bagian identitas, nanti dipilih gurunya siapa gitu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu perbaiki, kemudian sesuaikan dengan data Dukcapil, baru klik perbaikan data ya. Kalau memang bisa nanti dia akan seperti ini ya. Nah, klik perbaikan, nanti dia akan seperti perbaikan berhasil ya. Jadi kalau sesuai Dukcapil langsung seperti itu dia. Oke, yang kemudian kalau kita mau mengajukan NUPTK, kita klik di bagian pengajuan NUPTK ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melihat yang namanya ada beberapa orang yang memang bisa kita ajukan yang namanya NUPTK ya. Itu yang pertama dia terdaftar di Dapodik lebih dari 1 tahun biasanya ya. Ini akan masuk di bagian ini. Nah, kemudian kita klik di bagian ini ya, ajukan NUPTK ya. Jadi masuk ke bagian ajukan NUPTK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan masukkan syarat-syarat yang sudah saya bacakan tadi, karena ini adalah dia dari lembaga penyelenggara ya, dalam artian adalah lembaga ya. Yang saya apakan hari ini di video ini adalah dia swasta. Nah, ini lembaga pendidikan anak usia dini ya. Nah, ini kita klik di bagian ini. Jadi Bapak Ibu ya, untuk
perlu dipahami ya, ini 2 tahun terakhir SK pengangkatan kalau swasta ya, 2021 ya, ini saya video ini saya buat di bulan 6 tahun ajaran 2021 2022 2023. Jadi kita mulai dari tahun 2021 2 tahun terakhir. Kemudian nanti pembagian tugasnya juga 2 tahun ajaran 2122. Kemudian nanti dibarengi dengan SK pengangkatan 2022, pembagian tugasnya 2223. Nah, bagaimana nanti Pak Mun kalau sudah masuk di bagian Juli? Nah, untuk yang sudah masuk di Juli itu pembagian SK pengangkatannya di tahun 2023. Pembagian tugasnya 1 semester, artinya dari Juli sampai dengan Desember ya. Artinya berlaku setengah semester. Tapi kalau nanti sudah masuk di semester 2, maka itu yang 21 tidak berlaku lagi, berlaku dari 2223 ya, kalau sudah masuk di semester 2. Jadi seperti itu terkait dengan SK pengangkatannya ataupun pembagian tugasnya. Jadi di sini berlaku pengangkatan dan penugasan. Makanya tadi kalau yang PNS dan CPNS dan PNS tadi ada surat penugasan dari kepala dinasnya. Dia ditempatkan di mana ataupun dari bupatinya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita masukkan di bagian ini ya, SK penugasannya. Kemudian untuk ijazah itu dari SD hingga S1 ya, karena wajib guru itu S1. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ya untuk ijazah. Nah, di sini yang dilampirkan itu adalah kalau dari SD sampai SMP itu pertama ijazah seperti ini. Kemudian kalau ada ijazahnya itu lampiran di belakang, maka harus ada 2 lembar seperti ini ya. Artinya depan dan belakang ya, harus dilampirkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan di sini di bagian SD, kemudian SMP juga berlaku demikian ya, depan dan belakang kalau memang ada depan belakangnya. Dan ini masing-masing file ya. Kalau yang ini 2 MB maksimalnya. Kalau yang SD sampai dengan S1 itu berlaku 1 MB ataupun 1000 KB ya, nggak boleh lewat. Dan filenya itu ekstensinya adalah PDF ya. Dan kemudian ijazah SMA, kemudian ijazah S1. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu ya, klik ajukan ya. Klik ajukan. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mengajukan seperti ini, silakan Bapak Ibu mintakan ya, kalau memang Anda adalah yayasan, maka mintakan kepada operator yayasannya ataupun operator operator lembaganya untuk melakukan yang namanya approval ya. Ini karena memang dia bukan yayasan ya, ini adalah lembaga, maka ini tidak perlu lagi yang namanya approval yang namanya operator yayasan. Tapi kalau memang nanti Bapak Ibu sekolahnya terdaftar yayasan, maka itu harus dilakukan yang namanya approval yayasan ya. Nah, ketika pengajuan ini bakal hilang dari nama daftar calon NUPTK. Dia akan masuk ke dalam status pengajuan NUPTK. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu setelah tahap ini silakan mintakan operator dinas ya untuk melakukan yang namanya approval. Nah, setelah seperti ini ya, kita login ke akunnya admin dinas. Selanjutnya Bapak Ibu klik di bagian pengajuan NUPTK. Nah, ini di sini nanti akan ada nama-nama guru ataupun yang mengajukan NUPTK dan dia pendingnya di bagian ini ya. Nah, selanjutnya admin dinas akan melakukan verifikasi terhadap data Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini contoh yang tadi kita ajukan. Klik di bagian dokumen, nanti admin dinas akan melakukan verifikasi. Dia akan melihat data Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang swasta 2 tahun terakhir SK-nya. Kemudian ijazah SD yang sudah diunggah tadi akan diperiksa oleh admin dinas. Dan kalau memang sudah sesuai ya, maka nanti akan dilakukan persetujuan atau approve. Nah,
Nanti kalau ditolak, nanti admin dinas akan membuat keterangan apa gitu ya, apa yang kurang dan apa yang lebih. Ya, nanti akan ditulis kenapa dia menolak ininya ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan membawa dokumen-dokumen tersebut ke admin dinas untuk diverifikasi ya, apa yang diunggah di Verval PTK. Dan kemudian nanti admin dinas akan melakukan approval ya. Dia setelah memeriksa ini akan melakukan approval. Kemudian klik OK ya, kalau memang dia setuju nanti. Nah, nanti pengajuan berhasil disetujui ya. Nah, nanti kalau ada guru-guru yang sudah keluar NUPTK ya, admin dinas juga bisa memantau Bapak Ibu ya terkait dengan ajuan Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini disetujui dinas. Nah, ini nanti nampak juga sama sekolahnya seperti ini. Nah, kalau yang sudah ada NUPTK-nya, nanti dia akan berganti seperti ini ya. Nah, ini seperti ini NUPTK terbit, nanti nomornya diklik aja di bagian ini sudah ada. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Nanti kalau memang sudah ada, Bapak Ibu bisa melihat NUPTK. Nah, agar NUPTK ini misalnya sudah rilis ya, misalkan sudah rilis dan sekolah mau melihat, itu silahkan melihat di bagian data gurunya nanti ya, di bagian ini yang di kolom NUPTK di sini nanti sudah ada NUPTK-nya bagi yang sudah ada NUPTK-nya dan sudah rilis ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan mekanisme NUPTK. Kalau memang ada pertanyaan yang lain silahkan Bapak Ibu komen.